Lalu kapan kamu bahagia? Nggak pernah bahagia. Dari mana datangnya? Dari keluh kesahmu. Kamu tidak pernah menerimakan segala putusan Allah. Lanjutkan. Terus gimana maunya? Kalau sama ngerokok makin cerdas ini. Ya, ya, ya seperti itulah. Saya terangkan berjam-jam teori tentang qada dan qadar, tentang kepasrahan dan tawakal. Terjadi penyangkalan yang lebih fatal lagi, malah sampai dia berhenti ngaji dari saya. Ternyata Pak Kiai Sakur ajarannya ajaran fatalisme. Dasar bego loh. Lagi-lagi penyangkalannya kan kita harus ikhtiar, ya kan begitu kan? Ya sudah silakan ikhtiar. Kita kan harus iya silakan. Memangnya ada orang yang pengen miskin? Memangnya ada orang pengen sakit? Emangnya ada orang yang pengen mati? Jadi manusia ini umumnya meyakini bahwa hidupnya itu dia yang menentukan. Betul nggak? Dari situlah munculnya musibah, karena dia yang meyakini dia menentukan. Ketika gagal dia kecewa. Ya. Yang lebih fatal lagi, ketika berhasil lupa diri, ketika gagal gantung diri. Dua-duanya buruk akhirnya. Berhasil ya buruk, gagal ya buruk. Tapi orang bertawakal ketika berhasil sebagai anugerah, ketika gagal sebagai pembelajaran. Indah enggak? Oke, lanjut. Idza aflahal wahidu minkum. Ketika ada seseorang di antara kamu yang berbahagia, wa amila ta'atan, dan dia bisa berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, fahiya masyubatun bil ujubi, tetapi kebaikannya itu bercampur aduk dengan kesombongan, dengan kebanggaan, dengan ujub. Wa ru'yatil khalqi, dan melihat kemakhlukan. Jadi artinya masih melihat ada manusia yang berjasa. Ketika kamu diberi peluang oleh Allah untuk bisa berbuat baik, bersedekah, menolong orang, itu pun tidak mulus seperti yang kamu duga. Banyak amalmu yang bercampur aduk dengan kebanggaan, dengan kesombongan.
dan termasuk dengan keangkuhanmu. Ya, dan juga masih melihat memiliki jasa ru'yatul khalqi wa talabil hamdi minhum 'alaiha, dan menuntut sanjungan dari orang yang dibaiki itu, menuntut penghargaan dan pengakuan. Kalau tidak, kecewanya bukan kepalang, sialan tuh, ditulung-tulung mentung. Ini namanya air susu dibalas air tuba. Si kunyuk-kunyuk itu adalah kacang-kacang yang tidak ngerti kulit. Macam-macam, 1000 peribahasa melambangkan kekecewaan orang setelah berbuat baik. Banyaknya peribahasa itu menunjukkan banyaknya peristiwa yang terjadi. Karena peribahasa itu adalah merupakan intisari dari pengalaman kemanusiaan yang berulang-ulang. Arti gitu. Man arada minkum an ya'budallah azza wa jalla, barang siapa yang ingin benar-benar mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sesungguhnya, kira-kira bisa dibersihkan dari sifat ujub, rasa bangga, dibersihkan dari merasa berjasa, dibersihkan dari harapan sanjungan dan pujian. Caranya gimana? Falyatazil, belajarlah kamu bersepi-sepi, bersunyi-sunyi, mengasingkan diri, introspeksi untuk mengenali dirimu sendiri. Salah satu metode yang dipakai oleh para psikiater di dunia ini rasa cemas yang mencekam kita sehari-hari menghadapi berbagai persoalan dunia ini. Salah satu metode yang paling efektif adalah uzlah. Umat Islamnya sendiri sudah meninggalkan tradisi yang uzlah. Ya, uzlah kita setiap tahun sekali saja masih dipertanyakan, sampai nanya sholat Jumatnya di mana, hukumnya bagaimana. Iya, saya jadi semakin cemas ya, bahwa kita sekarang sangat bergantung kepada dalil-dalil. Apa saja harus ada dalilnya. Ada dalilnya enggak? Menurut pengertian saya sudah stop. Begitu Nabi Muhammad turun sebagai nabi terakhir, la nabiyya ba'dah, itu artinya sejak ini kamu sudah disapih, jangan bergantung lagi kepada wahyu. Kesananya silakan dikawal dengan ilmu pengetahuanmu. Al ulama warasatul anbiya, para saintis, para ilmuwan, para ulama itu yang melanjutkan perjuangan Nabi, dikawalnya dengan al-ulum, al-ulama. Ya jadi kalau dengan ya, maksudnya artinya kamu itu nggak mau disapih kalau begitu. Supaya bayi itu mau disapu, putingnya dikasih apa tuh? Jadi kalau orang yang, kalau kamu masih menurut dalil, saya kasih balsam mulutmu. Iyalah. Ya habis itu kan mengikat kita akhirnya, tidak boleh berpikir.
tidak boleh bereksperimen, tidak boleh melakukan komparasi, tidak boleh melakukan silogisme, tidak boleh melakukan eksperimen. Pokoknya kalau tidak dalilnya jangan. Habislah kita. Jangan bingung ya. Memang kondisinya begitu. Ya. Tapi kita juga tadi mah gurau tadi tuh. Ngomong gurau tadi tuh salah paham. Jadi artinya tetap kalau bagaimana ya, yang penting mah tolong jangan bertengkar. Saya kan tidak pernah minta apa-apa sama kamu kan. Minta uang enggak saya? Minta jasa enggak kan? Saya minta satu. Apa beratnya sih? Saya minta satu, tolong jangan bertengkar. Kok susah banget sih? Saya minta satu, tolong jangan bertengkar. Kalau perlu saya bayar berapa harganya. Enak gurih tak bertengkar atau sedap? Menurut saya kan kita enak damai, enak bersahabat. Ngapain bertengkar? Hidup ini yang kita cari titik kesamaan. Jangan pernah mencari titik perbedaan. Titik kesamaan itulah yang kita bangun, yang kita kembangkan menjadi kerjasama, menjadi persahabatan, menjadi kemesraan. Kalau titik perbedaan gue saya dicari di tengah jalan muncul sendiri. Betul nggak? Ya, iya. Yang suami istri saja yang tiap hari berpelukan bersama muncul juga perbedaannya kok. Kalau sudah 10 tahun mah. Iya. Soalnya newawan nih. Itu. Ya udah gitu aja. Jadi apapun silakan, kalau Anda meyakini begitu silakan laksanakan, ya silakan Anda laksanakan di ruang privasi Anda, di ruang privasi Anda. Jangan dibawa ke ruang publik. Itu aja kok. Sebab kalau dibawa ke ruang publik itu harus melalui perdebatan dulu. Ya, jangan mengikat orang lain. Artinya begini, kalau ada orang yang berkeras tetap mempertahankan bahwa cebok itu harus pakai batu, tidak boleh pakai tisu, silakan, nggak ada masalah. Silakan sok, tiap cebok pakai batu, selecetnya gitu. Tapi kalau ada Pak Rahmat pakai tisu ya jangan disalahkan dong. Ya kan? Alasannya, dalilnya ada, memang. Dalilnya ada, hadisnya ada, pakai batu. Kalau tisu nggak ada dalilnya. Nggak ada. Dan Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Mual ayah dalilnya guys. Ini yang di mana bae mual ayah mau kapanggih kita. Soalnya belum ada tisu. Iya. Gitu. Nah, kamu yang sudah tingkatnya sudah paham maqasidus syar'i bahwa yang penting adalah bersih, ya sudah selesai. Jadi kalau pakai tisu gimana? Ya apalagi pakai batu aja bisa kan gitu. Ya, Anda juga jangan maksa. Silakan. Silakan diimplementasikan dalam ruang-ruang publik ruang-ruang privasi masing-masing, itu aja kok. Ya kan? Yang pakai sikat boleh, pakai odol boleh, yang pakai siwak boleh. Sampai sekarang masih yang tetap ngotot pakai siwak. Ya jangan disalahin. Itu saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Lah iya masa salah? Itu salah gitu ya? Enggak. Ya gitu. Jadi kalau Anda ingin membuat merasa bangga
bahwa agama Islam adalah agama yang paling lengkap sealam dunia. Aturannya semua bidang kehidupan diatur, dari mulai akan tidur, bangun tidur, sampai di atas ranjang, sampai berak pun ada aturannya. Dan Anda mengatakan begitu dengan kebanggaan. Betul nggak? Saya yang jadi pusing nih. Kalau sampai mendetail diatur semua, ya pusing saya nih. Semakin banyak aturan, semakin tidak mampu saya berbuat bebas kok. Dikiranya aturan lengkap itu lebih hebat gitu. Jadi akhirnya ya sekarang terserah. Mau masuk WC kaki kiri dulu mangga, mau kaki kanan dulu mangga, mau nyonglot boleh. Mau bilang doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal mangga. Pak Rahmat begitu masuk WC, aduh Gusti hapunten ya. Amit apa ini punten ya. Mangga. Silahkan. Itu tidak ada hubungannya, silakan sebebas-bebasnya, silakan. Saya pengennya begitu, pengennya tuh ya. Jadi artinya telah toh pada akhirnya kita masing-masing tidak tahu secara pasti kita ini bakal selamat atau tidak kan? Atau Anda yakin Anda selamat? Ya sudah. Daripada kita bertengkar, lebih baik kita banyak meminta ampun kepada Allah aja lah. Gitu aja kira-kira itu. Jadi falyatazil andal khalqi. Jauhkan orang. Udah, menyisih, minggir. Tempat yang suci, mau ke gunung, mau ke hutan, mau ke lautan, terserah. Fa inna ru'yatahum lil a'mal mubtilatun lihadza, mubtilatun laha. Karena ketika mereka masih melihat perbuatan kita, masih mereka menonton kebaikan-kebaikan kita, itu bisa menggagalkan amal kita. Karena bagaimanapun selalu munculnya sanjungan-sanjungan. Jadi untuk langkah awal, untuk Anda-anda yang lagi mulai pengen belajar benar, cobalah belajar untuk tidak pamer. Belajar untuk tidak pamer. Dah. Anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anhu qala, alaikum bil uzlati, kamu harus uzlah. Fa innaha ibadatun, karena uzlah adalah ibadah. Orang Islam sudah lupa terhadap agamanya sendiri. Uzlah itu dianggapnya tetapa, bersemedi di Gunung Dieng, Gunung Kawi dikiranya. Itu kan ajaran Hindu. Ada bilang itu, saya dengar kok. Itu kan ajaran Hindu. Kalau agama Islam nggak ada pertapaan gitu. Kalau Nabi bertapanya di mana? Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Ibrahim. Jadi mereka orang-orang yang tidak kenal sejarahnya sendiri. Ya sudah, kita maklumi, nggak usah kita benci. Ya sudah, tinggal diawetin aja.
di mumi. Saya kira demikian. Dan apa yang kamu pikirkan juga sama. Memang ada hal-hal yang negatif dalam pikiran mereka. Dan juga benar. Percaya enggak? Karena di dalam dirimu ada positif, ada negatif. Dalam dirimu ada kesalahan, ada kebenaran. Di dalam dirimu ada kebaikan, ada keburukan. Enggak ada yang mutlak. Ya. Jadi ya minimal ya kita model mafhum aja lah, ya sudah mafhuman aja lah. Mungkin ya udahlah. Alum. Gitu. Jadi saya kira ya kalau Anda masih suka bertengkar aja ya berarti Anda ini nggak paham. Manusia itu berpotensi untuk berbuat jahat kok. Sama. Dan sekarang kamu lagi dapat hidayah. Mungkin gak besok dicabut lagi? Mungkin. Gak ada alasan kamu mempertahankan. Cabut-cabut aja. Saya mungkin gak hidayah Allah dicabut lagi? Mungkin yang gak bisa jangan. Ya. Anda kan bisa terjadi terkejut. Lah, kok Buya sekarang kok ngejar-ngejar cewek lulus? Kalau saya mah nggak usah ngejar-ngejar, mereka nya ngejar-ngejar gue. Saking gantengnya. Lah iya seperti itu. Jadi maksud saya, yuk kita ke depan jangan mempersoalkan perbedaan. Ya, apalagi itu masalah batal wudhu. Sampai orang mau sembayang tidak sembayang pun nggak usah dipersoalkan sih. Kita sebatas ngajak juga kalau mau. Kalau tidak, jangan maksa. Gitu aja kok. Iya. Pemahaman fikih orang sholat boleh dibunuh itu sudah harus ditinggalkan. Itu sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Fikihnya ada kan? Dibunuh kan? Gak masuk akal. Itu mah fikih. Itu fikih bukan agama. Kalau fikih bukan agama. Kalau fikih itu bisa direvisi, bisa dirubah, bisa disempurnakan. Karena fikih itu pikiran manusia. Kalau pikiran manusia, agama apa budaya? Ya sudah kau bertengkar. Ya berarti kamu ini nggak ngerti berarti. Iya, nggak usah dipertengkarkan. Kalau budaya silakan saja. Namanya selera bermacam-macam, tradisi bermacam-macam. Gitu. Alaikum bil iman. Kamu juga harus beriman. Jadi landasan utama untuk menuju wa innaha da'bus salihin min qablikum, kan itu adalah tradisi orang-orang soleh zaman dahulu. Itu tradisi, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kok cepet banget tuh jam 12 ya. Oke. Nah. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita bacakan tadi. Yaitu kita menggeser pemikiran-pemikiran yang negatif ke arah yang positif. Karena pikiran negatif ini membuat kita nggak siap hidup kok.
apapun yang kita lakukan selalu gampang. Bisa tangga. Nantinya bagaimana? Sayanya begini. Ada rasa ketakutan, ada kecemasan. Iya, tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya semangat kerja juga melemah. Iya, semua orang dianggapnya jahat semua. Iya. Sama istri juga cemburunya gua kepalang tanggung lah tuh. Ya kan, melihat orang tuh tidak menyenangkan. Iya, rasa dendam, kebencian, kecewa, gelisah, galau, gundah gulana. Iya, sampai napas saja sesek. Iya. Ini perlu diselesaikan. Jangan sampai kamu orang Islam tapi hidupnya sengsara. Ya karena selama ini semua kebaikan-kebaikan yang didorong oleh agama untuk menolong orang susah, untuk membantu orang miskin, ya kan gitu, untuk bersedekah, berinfak, itu selalu dikaitkan dengan pahala yang sulit untuk menghitungnya, dikaitkan dengan sorga yang bakal terjadinya nanti setelah kamu mati. Padahal kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan hari ini Allah sudah bayar di sini kebaikanmu itu dengan kebahagiaan, bahwa setiap kebaikan yang kau lakukan itu akan membahagiakan dirimu sendiri. Hidupmu akan nyaman dan damai. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan, bereksperimen. Ini kan eksperimentalis, bukan paradigma biasa. Hari ini kamu mencuri atau bunuh orang, malamnya tidurnya enak nggak? Jantungnya berdebar tambah cepat nggak? Rasa takut mencekam nggak? Tapi kenapa setelah kamu berbuat baik, nyantuni anak yatim, atau mungkin sambil menangis, mengelus kepala anak yatim, kok kenapa kamu hidupnya tidak menjadi damai? Kok kenapa jadi tiba-tiba makannya semakin berselera? Kenapa kok tidurnya jadi nyenyak? Tidak kamu hitung. Nikmat-nikmat Allah yang tidak kamu hitung. Ya. Iya kan? Jadi sebelum kita, di samping kita merubah pola pikir kita supaya menjadi pikiran yang positif, juga secara simultan kita latih diri kita untuk banyak berbuat positif kepada sesama. Akan merefleksi dan semuanya secara fisik dan psikologis berjalan bersama.